Baik, selamat pagi. Nama saya Dr. Nicholas Layanto. Hari ini saya akan memberikan kuliah mengenai bakteri penyebab infeksi pada kulit. Tujuan dari pembelajaran ini nanti diharapkan semua mahasiswa dapat menjelaskan penyakit infeksi akibat Mycococcus, Streptococcus, dan juga Bacillus. Di mana masing-masing kita harapkan dapat menjelaskan patogenesis penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri tersebut, dapat menjelaskan sampel untuk memeriksa penyakit infeksi tersebut, menjelaskan indikasi, dan juga dapat menjelaskan hasil dari pemeriksaan yang akan didapat. Topik yang pertama ini nanti akan kita bahas mengenai Staphylococcus, di mana akan fokus ke Staphylococcus aureus dan juga koagulasi negatif Staphylococcus, kemudian Streptococcus pyogenes dan juga Bacillus anthracis. Pertama kita mulai dari Staphylococcus, di mana diameter bakteri sangat kecil sebenarnya dan juga bakteri tidak bergerak, dia juga tidak memiliki spora, dia juga menghasilkan katalase dan juga hanya sebagian kecil memiliki kapsul. Sebagian besar berupa fakultatif anaerob dan habitatnya adalah sebagian besar di bagian kulit dari manusia. Staphylococcus aureus ini memang banyak juga ada kolonisasi, yaitu dia hanya bermukim di tubuh manusia saja, atau juga dia bisa menyebabkan infeksi pada berbagai macam organ yang ada di manusia. Dan memang paling terutama adalah infeksi pada bagian kulit. Antara Staphylococcus aureus di manusia ini memang dibandingkan dengan Staphylococcus yang selain aureus, itu memang ada faktor koagulase yang sebagai pembeda antara Staphylococcus aureus dengan Staphylococcus yang non aureus. Staphylococcus aureus juga mostly hanya ada di manusia, sedangkan kalau Staphylococcus intermedius juga ada di hewan. Umumnya yang paling sering menyebabkan penyakit adalah Staphylococcus aureus, tapi Staphylococcus yang koagulase negatif memang juga bisa menyebabkan penyakit, tapi yang paling sering adalah Staphylococcus epidermidis, Hemolyticus, Luginiaceae, dan juga Staphylococcus. Beberapa Staphylococcus yang lain memang minim sekali untuk bisa menyebabkan infeksi. Alasannya juga Staphylococcus aureus memiliki beberapa faktor virulensi yang lebih besar. Di sini dalam slide juga sudah saya berikan tanda panah. Dan juga ada berbagai macam faktor-faktor virulensi yang lainnya juga dari Staphylococcus aureus, tapi juga ada Staphylococcus epidermidis juga dia memiliki beberapa faktor virulensi. Yang paling ditakuti juga selain dari faktor virulensi tersebut adalah kemampuannya dapat membentuk biofilm. Nah, salah satunya Staphylococcus epidermidis dia juga mudah sekali membentuk biofilm sehingga mempersulit terapi pada manusia. Staphylococcus juga memiliki beberapa enzim dan juga hemolisin dan masing-masing enzim tersebut memiliki berbagai macam fungsi yang berbeda-beda. Dan yang paling ditakutkan adalah panton-vantin leukosidin, di mana enzim ini memiliki kemampuan untuk merusak jaringan. Kalau kita fokus ke masalah resistensi antibiotik, yaitu ada 3 gen yang bisa menyebabkan resisten pada Staphylococcus, yaitu gen BLAZ, ini dia bisa menghasilkan beta laktamase, gen MAC-A dan MAC-C, ini sebagai faktor mekanisme resistensi utama untuk terbentuknya MRSA, dan yang paling ditakuti berikutnya adalah yaitu gen resistensi VAN-A dan VAN-B, karena akan menyebabkan resistensi terhadap vancomycin. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa MRSA, MRSA ini akan kita deteksi resisten terhadap methicillin. Awalnya kita lakukan screening menggunakan oxacillin, namun yang sekarang terbaik adalah cefoxitin. Saat ini ada 2 tipe MRSA yang paling sering ditemuin di seluruh rumah sakit, yaitu ada hospital acquired MRSA. Ini hanya resisten terhadap golongan beta lactam serta aminoglikosida, quinolone, makroid, dan juga tetracycline. Ini ada SSC max 1 sampai 3. Sedangkan kalau community acquired MRSA dia hanya resisten terhadap golongan beta lactam. Walaupun dia resistensinya hanya tergolong beta lactam saja, tapi dia memproduksi toksin PVL. Nah, untuk pemeriksaan mikrobiologi kita bisa lihat sampel klinisnya bisa berbagai macam. Tadi saya sudah sebutkan bahwa dia saling sering menyebabkan infeksi pada jaringan. Tentu yang paling sering kita dapatkan misalnya pada swab bagian luka, selain itu juga berbagai macam kolonisasi pada bagian kulit. Pada bagian paru juga sering menyebabkan pneumonia juga bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Di sini kalau kita lihat dari mikroskopik, bisa kalau dari sampel klinis kita temukan leukosit, kalau dari sampel atau medium kultur kita bisa temukan hanya kokus gram positif saja. Untuk serologi dalam pemeriksaan Staphylococcus relatif tidak terlalu bermakna dalam deteksi klinis, tapi lebih berguna untuk pada deteksi pada saat di laboratorium untuk membedakan Staphylococcus aureus dan non-Staphylococcus aureus. Untuk kultur kita lihat kita pakai medium MSA, itu dia bisa menghalangi pertumbuhan non-Staphylococcus, nanti akan membedakan yang meragimanitol itu Staphylococcus aureus dan non-meragimanitol itu adalah Staphylococcus non aureus. Di agar darah dia menyebabkan hemolysa beta dan
pada pembentukan pigmennya akan menghasilkan warna pigmen kuning keemasan. Ini contoh dari hasil kulturnya di mana akan tampak resisten antibiotiknya. Dari sini kita lihat menggunakan salah satu mesin yaitu Vitek. Di sini kita bisa lihat kalau yang pada atas yaitu cefoxitin screen yang negatif, maka dia termasuk non MRSA atau MSSA. Kita lihat sensitif terhadap semua golongan beta laktam. Berbeda dengan yang di bawah yaitu dia sudah resisten terhadap semua golongan beta laktam dan itu merupakan adalah salah satu contoh dari MRSA. Kita bisa lakukan pemeriksaan molekuler yaitu dengan PCR, cuman kita deteksinya memang tidak fokus untuk mencari Staphylococcus saja, tapi memang kita fokus untuk deteksi gen MAC-A dan MAC-C sebagai penyebab resistensi MRSA. Berikutnya kita masuk ke Streptococcus pyogenes, yaitu manifestasi klinis yang bisa dihasilkan dari faringitis dan juga berbagai macam infeksi pada kulit. Namun yang paling sering adalah faringitis. Streptococcus kita bedakan untuk yang dengan Streptococcus yang lainnya, kita lihat adalah yang kita lihat dari agar-agar adalah beta hemolisis. Kalau sudah beta hemolisis, idealnya kita lakukan uji basitrasin. Kalau dia sensitif terhadap basitrasin, yaitu kita curiga adalah grup A Streptococcus atau Streptococcus pyogenes. Bentuknya memang bulat, diameternya juga kecil, dia terkadang memiliki kapsul asam hyaluronat, dia juga tidak berspora dan juga dia juga anaerob fakultatif. Kapsul asam hyaluronat sebagai faktor valensi utama dan juga variasi kapsul sangat banyak dan struktur kimia sangat mirip dengan jaringan ikat manusia. Ini yang menjelaskan kenapa nanti bisa terjadi reaksi hipersensitivitas. Sini juga langkah awal kolonisasi, yaitu dia juga ada semacam 17 adesin yang membantu dari Streptococcus pyogenes untuk melekat pada tubuh manusia. Ini juga ada enzim hemolisin, ada dua macam. Yang paling sering kita lihat adalah streptolisin O dan streptolisin S. Yang paling sering dilakukan uji adalah streptolisin O, karena dia bersifat antigen. Ini berbagai macam komponen ekstraselulernya, dia juga memiliki berbagai macam enzim-enzim yang akan membantu bakteri tersebut untuk merusak jaringan. Fokus ke pemeriksaan mikrobiologinya, di sini kita lihat mikroskopiknya, tentu karena kita kalau dilihat dari untuk deteksi dari faringitis tentu kita ambil dari swab tenggorok, bisa juga kita temukan dari kultur darah, biasanya pada kasus-kasus bakterimia. Kalau memang pada kasus selitis, memang kita dari bagian luka, namun seringkali selitis itu memang sulit kita ambil dari swab lukanya karena jumlah bakteri yang akan didapat di sana relatif di bagian dalam sehingga tertutupi oleh bakteri-bakteri yang kolonisasi di bagian superficial. Di sini kita lihat contoh sampel mikroskopiknya. Kalau untuknya dari sampel klinis kita temukannya adanya leukosit hingga debris yang lainnya. Tapi kalau dari medium kultur kita hanya temukan kokus gram positif. Untuk kultur sama yang seperti dibahas sebelumnya tadi untuk membedakan dia dengan yang Streptococcus yang lainnya tentu dia ada beta hemolisis. Tapi kalau untuk dibedakan sesama beta hemolisis untuk membedakan antara Streptococcus pyogenes dan juga Streptococcus agalactiae ini yang kita lihat dari uji basitrasin. Kalau dia sensitif, baik itu ada zona hambatan terhadap basitrasin kita sebut adalah Streptococcus pyogenes. Tapi kalau dia resisten, kita curiga adalah Streptococcus agalactiae. Ini contohnya untuk klasifikasi secara Lancefield-nya, kita lakukan serologi sama ini untuk deteksi di bagian laboratorium untuk membedakan antara Streptococcus pyogenes dengan Streptococcus yang lainnya. Ada berbeda dengan Staphylococcus, kita bisa periksa dari darah untuk memeriksa Streptococcus pyogenes. Ini sering kita lihat dengan adalah ASTO, yaitu antibody streptolisin O. Permasalahannya adalah serologi ini untuk imunoglobulinnya baru meningkatnya itu 1 minggu pasca infeksi. Jadi bukan dalam fase awal dari penyakit dan akan mencapai kadar puncak dalam 3 sampai 5 minggu dan menurunnya baru 2 bulan kemudian. Bahkan dikatakan baru sampai negatif hingga lebih dari 8 bulan. Pada kasus-kasus faringitis, kasus asto ini akan lebih sering ditemui dibandingkan dengan kasus infeksi pada jaringan lunak. Untuk molekuler sama seperti Staphylococcus, biasanya lo akan lebih ditargetkan terhadap yang gen-gen resistensinya juga, dan saat ini juga sudah dikembangkan untuk deteksinya menggunakan MALDI-TOF. Berikut kita masuk ke Bacillus anthracis, di mana berbeda dengan sebelumnya, yaitu yang sebelumnya adalah bakteri kokus, yang ini adalah bakteri batang gram positif. Dia juga menghasilkan spora, namun dia cukup sensitif terhadap UV. Dia juga non-motil dan juga ada aerob obligat. Di sini kita lihat Bacillus anthracis, dia tadi sudah dipaparkan bahwa dia memiliki spora, dan letak sporanya ini adalah letak spora sentral. Ini sebagai kewaspadaan utama di bagian laboratorium jika kita secara mikroskopik temukan batang gram positif dengan spora yang terletak di bagian tengah.
Ada berbagai macam faktor virulensinya, yaitu ada kapsul antifagos PGA, ini dikodekan oleh plasmid PXO2, dan dia juga memiliki dua eksotoksin. Dan ini dia mengkodekan tiga komponen utama, yaitu PA, EF, dan LF. Nah, toksin ini akan bekerja dengan secara sinergis, yaitu kalau protektif antigen ditambah dengan edema faktor, dia akan menghasilkan edema toksin. Tapi kalau protektif antigen yang akan berikatan dengan letal toksin atau letal faktor, nanti dia akan menghasilkan letal toksin. Untuk penularan berhubungan dengan produk hewani, bahkan biasa ini disebut penyakit zoonosis, dan dia juga bisa terinhalasi, yaitu dalam bentuk spora. Inilah yang sering dikhawatirkan dapat digunakan sebagai bioterorisme. Biasa kalau pada pasien-pasien yang dicurigai ada terpapar oleh suatu kasus bioterorisme, biasanya kita berikan profilaksis berupa golongan quinolone, ciprofloxacin, ataupun golongan tetrasikline, yaitu doxycycline. Untuk portal of entry kita lihat dari infective dose-nya. Kalau untuk di kulit, dia memiliki kadar infeksinya yaitu lebih rendah, yaitu 10 sampai 50 endospora saja. Tapi kalau terinhalasi dia juga butuh kadar yang lebih banyak, yaitu 10.000 sampai 20.000. Sebenarnya dia juga bisa menyebar melalui makanan, yaitu melalui saluran cerna, tapi membutuhkan endospora yang jauh lebih banyak, yaitu minimal 250.000 bahkan hingga 1 juta endospora baru bisa menyebabkan infective dose. Ini untuk pemeriksaan mikrobiologinya, di mana kalau untuk mikroskopik sampelnya tentu kita akan lihat dan dari panah, yaitu ada spora sentral. Itu kalau diperbesar akan kita temukan adanya leukosit. Untuk kultur kita lihat adanya Bacillus anthracis, ini dia akan seperti kering di bagian agar darah. Kemudian ya, pada saat kita angkat menggunakan ose, dia akan sedikit bagian terangkat, sama seperti orang bilangnya seperti kayak kepala medusa. Untuk pemeriksaan molekuler, ditargetkan adalah termosomal decoding gen, yaitu BA813, plasmid decoding gen, dan juga plasmid decoding gen PXO2. Ini sebagai salah satu faktor yang utama. Di sini contohnya adalah menggunakan PCR yang menggunakan metode konvensional. Untuk memerangi juga dalam kasus-kasus bioterorisme juga saat ini sudah ada dikembangkan beberapa vaksinasi dengan berbagai macam keunggulan dan kelebihannya masing-masing. Masing-masing juga sudah mulai digunakan dan ada beberapa daerah yang menggunakan jenis-jenis vaksin yang berbeda. Baik, mungkin eh, saat kuliah cukup sampai di sini. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, dokter. Ya, Laura, silakan. Mohon maaf, suaranya bisa agak lebih keras. Oh, apakah terdengar jelas, dok? Terdengar, cuman mungkin agak sedikit kecil. Boleh dicoba lebih perkeras sedikit? Oke. Em, Kalau sekarang bisa kedengaran nggak, dok? Cukup jelas, Laura. Terima kasih. Oke. Oke, izin dokter. Perkenalkan nama saya Laura dengan NIM 1020222058. Izin bertanya, dok. Untuk pertanyaan saya, tadi kan dokter sudah menjelaskan beberapa spesies Staphylococcus. Nah, pertanyaan saya, selain Staphylococcus aureus, Staphylococcus apa yang sering ditemukan di ruang rawat, terutama ruang rawat kritis, dok? Apakah terdengar pertanyaan saya, dokter? Terdengar, Laura. Terima kasih. Baik, Oke, baik, dok. baik. Pertanyaan yang baik ya. Jadi kalau untuk yang di ruang rawat kritis, biasanya kita fokusnya ke bagian bisa ICU ataupun NICU, di mana pada kasus anak-anak. Pada pertama pada NICU dulu, yang paling sering kita temukan selain Staphylococcus aureus memang adalah golongan Staphylococcus epidermidis. Permasalahannya itu sampel diambil dari kultur darah, di mana kalau pada kasus-kasus pediatrik memang idealnya kalau kultur darah kita harus ambil dari 2 tabung. Tapi kalau untuk pada kasus pediatrik seringkali tidak bisa diambil 2 tabung. Jadi seringkali 1 tabung positif, seringkali kita anggap dia sebagai patogen. Walaupun masih dalam masalah kontroversial, kecuali jika pasien tersebut menggunakan beberapa device intravaskular seperti misalnya PICC. Nah, kalau untuk pasien ICU memang Staphylococcus yang sering ditemukan juga masih ada epidermidis dan juga saprophyticus. Selain pada kasus-kasus tentu ada infeksi bakteremia dan juga terkait masalah penggunaan device yang juga akhir-akhir ini sering saya temui juga adalah di bagian urin. Ternyata juga kemungkinan mungkin akibat adalah penularan dari bagian HIS, di mana hand hygiene yang mungkin kurang diperhatikan sehingga akan menyebabkan infeksi pada saluran kemih, ya terutama yang pada pasien-pasien yang menggunakan kateter atau kita bisa sebut dengan catheter associated urinary tract infection. Oke, apa cukup jelas, Laura? Jelas dokter, terima kasih dok untuk Oke, baik. jawabannya. Mungkin
Ada pertanyaan yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, eh, kuliahnya cukup sampai di sini. Terima kasih. Mungkin kalau berikutnya ada pertanyaan berikutnya bisa disampaikan langsung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.